Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Selatan akan melaksanakan proses coaching. Saya Saumi Fitri dari SMK Negeri Meke berperan sebagai supervisor. Saya Yusrizal berasal dari SMP IT Insan Madani Meke berperan sebagai coach. Saya Caripudin dari SMP Negeri 1 Sawang berperan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Yusrizal. Waalaikumsalam Bu Saumi. Gimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah juga baik Pak Yusrizal. Jadi Pak Yusrizal, sebelum melakukan proses coaching, saya ingin berbicara dulu ya sama Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Silakan. Oke. Baiklah Pak Yusrizal, sebelum kita ataupun Bapak melakukan proses coaching, di sini akan saya menilai Bapak dan saya amati menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nantinya Pak Yusrizal, saya juga akan mendengarkan nih jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan jangan lupa di sini Pak Yusrizal, Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Misalnya seperti kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Yusrizal, sebelum melakukan observasi nih, saya akan sedikit menanyakan kepada Bapak. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, baiklah Bu. Terima kasih. Saya nanti selaku coach akan menerapkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh pada saat coaching nanti, terus mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan, keluhan maupun ide oleh coaching. Terus saya yang ketiga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, artinya dalam menggali potensi yang ada pada coaching tersebut. Seperti itu Bu. Iya. Baik Pak Yusrizal, berarti di sini ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak. Iya. Yang pertama ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah Pak Yusrizal, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Bapak harapkan? Baiklah Bu, saya selaku coach ingin mendapatkan solusi masalahnya Bu, seperti itu. Dan nanti saya tahu apa-apa saja langkah-langkah yang akan saya lakukan kepada coach untuk menggali masalah atau suatu yang ingin disampaikan oleh coach kepada saya selaku coach. Iya. Mungkin itu. Luar biasa kali Pak Yusrizal ya. Jadi Pak Yus, terima kasih nih Pak atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Dan setelah proses coaching nanti Pak Yusrizal, Iya, Bu. kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, Bu. Siap. Oke Pak, silakan Bapak lakukan prosesnya. Terima Iya, kasih Pak. Terima kasih juga Bu atas saran dan masukannya seperti Ya, itu. sama-sama Pak Yus. Assalamualaikum Pak Saprudin. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabar, sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Yus sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya Pak. Apa yang pingin Bapak sampaikan nih? Atau ada masalah? Nah itulah Pak Yus, alhamdulillah ya, kita ada waktu sedikit. Saya ada masalah ini Pak Yus. Masalahnya di sekolah, dalam proses pembelajaran saya kan mengajar jurusannya matematika. Iya. Jadi selama saya mengajar matematika di kelas, anak-anak itu kurang bersemangat dalam proses pembelajaran.
Ini terlihat dari hasil evaluasi, dari hasil penilaian yang saya buat, baik itu ulangan harian, kemudian ulangan akhir, itu nilainya sangat rendah. Saya pun bingung kenapa ini masalahnya anak-anak ini kurang bersemangat sehingga berefek kepada nilainya yang rendah. Nah, itu mungkin itu masalah yang saya hadapi selama ini, Pak. Oke. Jadi terima kasih Pak atas masalah tadi yang sudah Bapak utarakan mengenai masalah kurangnya semangat anak-anak dalam memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Apakah di semua pelajaran, di semua materi maksudnya, anak-anak kurang semangat atau hanya beberapa materi saja seperti itu? Hampir semua materi, hampir semua materi yang saya ajarkan itu anak-anak kurang semangat. Apalagi kalau memang materinya agak lumayan sulit, itu lebih parah lagi. Ya, lebih ini lagi anak-anak itu lebih lebih nampak bingung dia. Di waktu Bapak mengajar, Bapak menggunakan metode apa? Yang selama ini yang saya gunakan, saya mengajar itu metode ceramah. Saya menulis judul, kemudian saya buat definisinya, kemudian saya berikan contoh. Contoh saya tulis jawabannya terus, langsung saya tulis jawabannya. Setelah saya tulis jawabannya semua, kemudian baru anak-anak saya suruh tolonglah dicatat sekitar 15 menit. Setelah semuanya mencatat, baru saya jelaskan. Langkah-langkah menjawab soal tersebut. Oke. Kira-kira rencana ya, mungkin Bapak punya rencana. Kira-kira ada nggak metode lain seperti itu agar anak-anak lebih senang dan lebih bisa memahami materi yang Bapak ajarkan? Iya, ada rencana memang. Saya pernah lihat guru fisika, Pak Isa. Saya melihat ibu itu mengajar, dia dibuat kelompok. Dalam proses belajar mengajar anak-anak dibuat dalam kelompok. Kemudian saya perhatikan anak-anak itu aktif. Padahal fisika dengan matematika sama-sama eksak, sama-sama sulit pelajarannya. Itu saya lihat aktif anak-anak itu, tidak kaku kan seperti itu. Jadi saya rencana mengadopsi yang guru fisika itu tadi. Saya rencananya mungkin dalam proses kedepannya, proses pembelajaran kedepannya saya akan membentuk anak-anak itu dalam kelompok, sehingga anak-anak itu merasa aktif. Dan mungkin bisa jadi dengan cara yang seperti itu anak-anak itu bisa menyenangkan dan bisa menambah pengetahuannya, kemudian kemampuan matematikanya akan meningkat seperti itu, Pak. Saya rasa ide yang ingin Bapak terapkan itu mengadopsi dari rekan sejawat tadi ya di Mapel Fisika tentang metode yang bentuk kelompok atau sambil bermain diterapkan di mana-mana. Saya rasa kalau memang Bapak mau mengimplementasikan adopsi metode tersebut luar biasa Pak. Dari ceramah pindah ke metode berkelompok ya, atau sambil bermain. Saya rasa bagus itu, luar biasa. Nah, kalau memang Bapak adopsi metode tadi, kira-kira daya dukung yang Bapak miliki apa di kelas maupun di sekolah? Daya dukungnya untuk menunjang keefektifan anak-anak dalam belajar. Mungkin daya dukungnya karena memang yang namanya belajar secara berkelompok, otomatis kan supaya lebih inovatif. Ini juga saya adopsi dari guru fisika itu tadi. Dia selain belajar kelompok, dia mengajarnya memakai fokus. Oh gitu ya. Ada slide PPT yang ditampilkan. Ya. Seperti itu, Pak. Saya rencana seperti itu juga kan. Jadi daya dukung yang saya inginkan, otomatis medianya, kemudian prasarananya tentunya seperti Infokus, kemudian dukungan moral mungkin dari kepala sekolah, dari rekan sejawat seperti itu. Dan saya juga punya rencana seperti ini. Pada saat saya mengajar itu, saya ingin rekan sejawat saya itu menilai.
menilai yang menjadi refleksi bagi diri saya. Oh ini pada tahap pertama saya memakai ini apa di mana kekurangan. Nanti kedepannya kalau ada bagian-bagian yang kurang itu saya akan memperbaiki. Oke. Itu luar biasa sekali Pak. Dari metode tadi dari ceramah pindah ke metode kelompok atau bermain. Ada daya dukung yang yang lengkap. Tadi Bapak bilang ada media yang fokus seperti itu. Terus ada refleksi ya yang tadi Bapak sebutkan dari rekan sejawat, penilaian sebagai bahan evaluasi. Oke, saya rasa sudah luar biasa sekali. Cuman komitmen Bapak nih ke depan, gimana terhadap perencanaan ini? Komitmen saya akan melaksanakan seperti apa yang saya sampaikan, akan melaksanakan terus menerus Pak Yus. Berbarengan dengan refleksi, setiap sekali pertemuan saya refleksi, kemudian di mana ada kekurangan tadi, saya terus memperbaiki seperti itu. Oke, saya rasa sudah terjawab ya Bapak ya. Permasalahan tadi yang Bapak utarakan, mungkin ada lagi nggak yang terganjal? Kalau yang lain tidak ada Pak Yus. Itu yang memang yang saya alami selama ini. Karena memang saya sebenarnya itulah karena keseringan mungkin memakai metode ceramah itu itulah yang membuat anak itu menjadi bosan sehingga berefek kepada kemampuannya menjadi rendah. Jadi itu yang selama ini yang mungkin terlihat. Oke Pak Saprudin, dengan komitmen Bapak untuk mengimplementasikan metode dan gaya belajar yang baru itu merupakan suatu inovasi dan saya rasa sudah terjawab masalahnya. Baik Bapak, semoga anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar dan Bapak pun tidak lagi ada beban ya di rauh belajar maupun di saat masuk kelas. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih Pak atas wacana atau ide yang Bapak berikan. Ya terima kasih banyak Pak Yus atas waktunya yang Oke, Pak. telah meluangkan waktunya untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih banyak Pak Yus. Ya, terima kasih Pak Saprudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Yus Rijal, setelah Bapak melakukan proses coaching, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang ya karena sudah lega dan tadi waktu coaching saya juga telah mendengarkan keluh kesah dari Koshi dan alhamdulillah kami akhirnya menemukan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan yang ada pada Koshi tersebut. Alhamdulillah, berarti tadi berjalan dengan lancar Pak ya? Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar. Selanjutnya Pak Yus Rijal, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan nih sama Bapak. Boleh Bu. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching dan apa indikator yang ingin Bapak capai? Oke, yang saya dapatkan tadi kan artinya setelah saya gali potensi yang ada di Koci, saya dapat ide yang brilian yang disampaikan Koci kepada saya. Yeah. Terus mengenai indikator tadi, alhamdulillah saya selaku coach telah menjalankan alur kerja itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Mulai dari tujuan umum, tadi mengidentifikasi masalah yang ada pada Koci, terus saya mencoba untuk perencanaan aksinya dan implementasinya seperti itu ke depan. Terus saya juga tadi menanyakan ya komitmen atau tanggung jawab Koci itu terhadap ide atau gagasan yang akan diimplementasikan ke depan seperti itu. Baik Pak Yus, berarti tadi pada proses coaching Bapak sudah berhasil ya melakukan dengan baik. Seperti yang sudah saya amati tadi, Bapak sudah memberikan menanyakan tujuan Bapak itu apa. Selanjutnya Bapak sudah mengidentifikasi, menggali masalahnya. Terus Bapak mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang ingin dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga coach itu bisa mendapatkan tindakan yang sesuai ya Pak ya. Baiklah Pak Yus Rijal, dan tadi saya juga melihat di sini ada catatan kecil tadi saya lihat, melihat percakapan Bapak dengan coaching, Bapak sudah fokus. Sudah fokus Pak ya. Selanjutnya sudah kehadiran penuh. Di situ tadi sudah mendengarkan dengan aktif
Dan tentunya Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Luar biasa nih Pak Yusrijal, proses coaching yang Bapak lakukan tadi Pak ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak Yus. Menurut Bapak untuk ke depannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, Apakah cukup dengan melaksanakan coachingnya seperti ini? Apakah mempelajari coachingnya lagi supaya lebih mantap lagi ke depannya? Apa yang ingin Bapak lakukan? Kedepannya tadi kompetensi yang telah saya lakukan kan saya kehadiran penuh seperti itu, terus mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya kira untuk kedepannya memang proses coaching ini bagus ya. Yang dulunya kita nggak tahu, seolah-olah kita yang jadi coach itu ingin memberikan solusi, tapi sebenarnya coaching itu menggali potensi kepada coach, sehingga coach sendiri sebenarnya ada bakat terpendam. Dengan kita gali, kita sebagai coach kita gali, akhirnya muncul ide-ide yang brilian ya yang ada pada coach Ibu. Ya, luar biasa Bu. Iya benar sekali Pak ya, seperti tadi Bapak tampak di situ ya. Kalau Bapak itu tidak memberikan solusi, tetapi coachnya sendiri yang akan menumbuhkan sendiri apa solusi dari masalah tersebut. Baiklah Pak Yus, ini sangat luar biasa Pak ya, sangat luar biasa, dan terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan saya mulai dari pra sampai pasca observasi Pak Yus ya. Sangat luar biasa sekali. Dan baiklah Pak Yus, silakan nanti Bapak menggunakan atau menerapkan coaching lain lagi dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Oke lah Pak Yus, untuk hari ini kita akhiri perjumpaan kita atau pertemuan kita. Saya akhiri Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.